Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik. Baik, Pak. Tetap, wah ini Aulia, Cynthia, sama Anggi ini tetap memakai masker ya? Iya, Pak. Wah, ada di mana kalian ini? Di rumah tetangga, Pak. Lupa Ya Pak. ampun, janjian di rumahnya tetangga. Wifi-nya habis, Pak? Iya, Pak. Miskin kita, Pak. Miskin. Oh iya. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, Ulum dipimpin doa ya. Ya, Pak. Ketua kelas Ulum memimpin doa. Silakan Ulum. Sebelum pelajarannya dimulai, ada baiknya jika kita terlebih dahulu untuk berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Ya, anak-anakku sekalian, pertemuan minggu kemarin yaitu kita membahas tentang instalasi driver ya. Apa kalian sudah bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sudah tidak ada kesulitan ya? Tidak, Pak. Nggak ada. Ya. Juga tugas-tugasnya sudah saya terima melalui Google Classroom, sudah banyak yang mengirimkan tugas. Anak-anakku sekalian, pertemuan minggu kali ini yaitu kita membahas instalasi aplikasi ya. Anakku, kita akan membahas instalasi aplikasi. Oke, sebelum membahas instalasi aplikasi, pernahkah di antara kalian menginstal sebuah aplikasi? Pernah, Pak. Pernah? Wah, Pernah. hebat berarti kalian ini. Untuk Ulum, aplikasi apa yang diinstal kemarin Ulum? Banyak, Pak. Ada Microsoft Word, PowerPoint gitu, Pak. Oh gitu. Ya, Nizar, kalau Nizar gimana pengalamannya? Untuk aplikasi foto-foto saja, Pak, seperti Photoshop. Ya. Kalau Nuril, Ya, Pak. sudah pernah menginstal aplikasi atau belum Nuril? Sudah, Pak. Oh sudah. Aplikasi apa aja yang sudah diinstal Nuril? Kayak Premiere Pro, Sony Vegas, semua kayak aplikasi editing gitu, Pak. Wah, keren sekali kalian itu. Keren deh. Ini aplikasi perangkap anak-anak jurusan lain ya. Oke. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan membahas, mungkin kita nanti sharing ya, teman-temanmu yang tidak bisa tolong nanti dibantu ya untuk agar ilmu kalian itu bermanfaat juga ya, karena kondisi sekarang masih kondisi pandemi, kita belum bisa bertemu ya. Semoga pada kondisi ini kita cepat berlalu ya. Oke. Ya, Pak. Ini Ya, Pak. pertemuan kali ini saya akan melakukan sebuah presentasi ya. Presentasi untuk, sudah kelihatan ya presentasinya ya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Oke, kalau sudah. Sudah, ini. Ya, Pak. Sudah ya. Kali ini kita akan membahas tentang instalasi software aplikasi ya pada pertemuan kali ini. Anak-anak, kemudian skenario pembelajaran kita bertemu dulu, melakukan sinkron seperti sekarang. Kemudian nanti kalian dilanjutkan mengerjakan tugas-tugas melalui Google Meet. Jangan lupa untuk absensi ya, absensi kehadiran, kemudian Ya, Pak. LKPD, tugas-tugas pribadi. Bentar ya. Ini ada yang sudah masuk lagi ya. Ini siapa yang masuk lagi nih? Coba saya cek ya. Ini sepertinya ada yang masuk. Oh ya, Christine. Silahkan Christine. Wah, dari mana Christine ini baru hadir? Ini sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan presentasinya ya? Ya, sudah kelihatan ya presentasinya ya, sinkron. Ya. Ya, Pak. Ketika sinkron kalian mengerjakan tugas-tugas di sana, kemudian pakai itu ya,
tugas-tugas di sana seperti menggunakan Google Classroom, itu di sana ada LKPD, ada absensi, kemudian tugas-tugas individu, itu bagi Christine yang belum tahu ya. Kemudian kita melakukan sinkron, jadi nanti jam 10 kurang seperempat kita akan bertemu lagi melalui Google Meet ya, nanti aplikasinya saya sampaikan di sana ya. Iya, Pak. Ya. Oke, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi apa saja yang kalian harus kuasai pada pertemuan kali ini? Yang pertama itu dasar pengetahuan. Untuk dasar pengetahuan yaitu menerapkan software instalasi aplikasi. Ya. Kemudian IPK yang kalian harus menjelaskan fungsi software aplikasi, menentukan jenis software aplikasi yang akan diinstal, kemudian mengurutkan langkah-langkah instalasi. Jadi kalian nanti saya minta untuk mengurutkan langkah-langkah instalasi. Setelah itu kalian saya minta untuk mendokumentasikan seperti biasanya ya. Ya, Pak. Kemudian untuk KD keterampilan yaitu menginstalasinya. Jadi ini praktikumnya, kalian praktikum menginstalasi aplikasi sesuai dengan kebutuhan, kemudian membuat laporan. Sudah jelas ya? Jelas, Pak. Tujuan pembelajaran ya seperti saya jelaskan tadi untuk pengetahuan menjelaskan jenis-jenis software aplikasi, menentukan jenis-jenis software aplikasi, juga mengurutkan langkah-langkah instalasinya. Yang keterampilan berarti kita melakukan praktikum. Praktikumnya apa saja? Melakukan instalasi software, kemudian membuat laporan. Jangan lupa, selain kita melakukan diskusi, serta kalian kerja dengan kelompoknya seperti kemarin, kalian juga harus membuat sebuah laporan. Berarti laporannya apa? Individu. Ya, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Oke, saya lanjutkan. Fungsi software aplikasi. Yang pertama untuk mengatur hardware. Kalau kemarin kita sudah mengenal kemarin instalasi driver untuk mengkoneksikan hardware supaya dia terdeteksi oleh Windows. Sekarang gimana hardware itu bisa bekerja secara bersama-sama? Nah, yang harus kita lakukan yaitu dengan software aplikasi. Ya, supaya hardware itu bisa bekerja secara bersama-sama. Yang kedua, penghubung antara software dan hardware. Ini sudah saya jelaskan di yang pertama, yaitu dia jembatan antara software dan hardware serta penghubung kepada user atau pengguna. Supaya kita bisa berinteraksi dengan hardware yang kita punya, maka kita butuhkan sebuah software aplikasi. Betul. Saya lanjutkan, software penerjemah. Sebagai penerjemah software, apa yang kita kerjakan berarti kan harus bisa diterima oleh bahasa mesin. Seperti kita klik, kemudian ngetik huruf A, huruf B. Di komputer dia tidak bisa langsung seperti itu. Dia harus terjemahkan dulu, ya, menggunakan bahasa biner 1010 gitu. Nah, itu adalah beberapa fungsi dari software aplikasi sendiri. Yang pertama mengatur hardware, yang kedua menghubungkan software dengan hardware, yang ketiga penerjemah software. Sudah jelas ya sampai sini ya? Jelas, Pak. Jelas. Saya lanjutkan. Contoh software aplikasi, aplikasi editing. Tadi siapa yang menyebutkan aplikasi editing itu? Kalau tidak salah, Nuril ya? Nuril, apa saja aplikasi editing itu, Nuril? Photoshop, Premiere Ya, Pro, Sony Vegas, ya. Blender. Sudah 3. Wah, berarti kamu sudah melampaui apa yang saya sampaikan. Nanti ilmunya ditransfer ke teman-teman yang lain ya. Baik, Bang. Ya, itu adalah beberapa contoh seperti Nuril katakan. Ada contoh software seperti software editing gambar, itu ada apa? Photoshop, ada Corel, ada Sony Vegas. Sony Vegas itu adalah editing video nanti. Kalau untuk aplikasi gambar itu Photoshop dan Corel, itu aja. Saya lanjut, aplikasi animasi. Ada yang tahu contoh software animasi? Ada yang tahu contoh software animasi apa? Blender, Pak.
Blender itu adalah animasi 3 dimensi, betul. Kalau 2 dimensi itu adalah apa? Makro media flash. Itu biasanya anak multimedia yang sering menjalankan. Oke, saya lanjutkan. Aplikasi editing apa saja? Tadi Nuril juga menyebutkan sepertinya ya. Ya, Pak. Apa, Ril? Premiere Pro, Sony Vegas, Filmora. Wah, betul. Filmora, Sony Vegas, ada Ulit, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa aplikasi untuk editing video. Nah, ini aplikasi web browser. Mungkin yang lain, contoh aplikasi browser itu apa saja? Cynthia, mana Cynthia? Firefox, Pak. Apa? Firefox. Firefox, bisa. Ini siapa ini? Maaf saya tidak ada, karena ada muncul itu nak ya. Siapa yang ngomong ini? Namanya? Siapa? Ulum. Ya. Mana yang lain teman-temanmu ini, Lum? Pada tidur apa, Lum? Tahu, Pak. Kalian garing enak-enak ini rupanya. Ya, itu adalah contoh aplikasi web browser. Yang pertama itu adalah Mozilla Firefox. Yang kedua Google Chrome. Kemudian ada punyanya Apple juga, ya. Dan masih banyak yang lain sebagainya. Oke, saya lanjutkan. Aplikasi perkantoran. Contohnya apa saja aplikasi perkantoran ini? Banyak, Pak. Microsoft Word, Oh, Microsoft Excel. Word, betul. Excel, Excel, PowerPoint, Pak. PowerPoint. PowerPoint. Ya, Yap. oke. Kalian sudah tahu contoh software aplikasi. Sekarang saya akan persempit lagi dari beberapa contoh software aplikasi ini yang akan kita gunakan, yaitu atau akan kita instalasi, yaitu berada pada aplikasi perkantoran. Kita akan lebih spesifikkan di sini. Aplikasi perkantoran ini yang saya contohkan adalah instalasi Office 2007. Ya, instalasi Office 2007. Kenapa saya pakai Office 2007? Karena pada Office 2007 kita bisa atau dasar dari instalasi Office yang terbaru. Jadi ada nilai historisnya lah gitu. Ya. Dari Office 2007 ini pasti kalian akan bisa menginstal aplikasi yang lain. Iya, Pak. Ya. Sebagai contoh untuk penginstalan software aplikasi, di sini saya juga ada ya. Kalian bisa lihat di di e-booknya ini saya sudah contohkan ya. Ntar saya buka dulu e-booknya ya, biar kalian. Nanti saya juga ada PDF-nya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Jadi, bentar ya. Jadi materi itu yang saya sampaikan kemarin itu sudah ada pada menu Google Classroom. Ya. Iya. Bentar. White ya. Oke, saya ubah presentasinya. Oke, saya ubah presentasinya ya. Tab jendela. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. silakan, Iya, Pak. Pak. Ya. Nah, jadi nanti kalian masuk di sini ya. Pada tugas ya. Di sini di kelas tugas itu nanti ada materi anak-anakku sekalian ya. Materinya ini adalah PowerPoint yang saya sampaikan tadi. Kemudian ada link YouTube-nya. Ya. Kok perawatan? Mohon maaf salah. Jadi ada materi, ada link YouTube-nya, ada e-book-nya juga, ada PDF, ada presentasinya juga yang seperti saya kemarin. Sudah dilihat apa belum filenya dari saya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Iya. Oke, kalau sudah saya terangkan sedikit ya. Saya terangkan sedikit di e-book-nya saja ya. Pada e-book saya terangkan sebentar. Presentasinya saya ubah tempatnya. Nah, ini e-booknya ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya.
Jadi kalian bisa membaca di sini. Cuman di sini tuh kalau kalian melihatnya terlalu kecil ya, karena kalian pakai HP ya. Iya, Pak. Oh iya, berarti gini aja. Karena kalian memakai sebuah HP, silakan kalian lihat di PDF aja ya, karena di PDF itu kan kecil ya, ini enggak sampai 1 mega. Bisa kalian download ya. Siap, Pak. Ambil oke, bentar ya. Sabar ya. Ada yang mau masuk lagi apa tidak ini teman-teman kalian ini? Ya, ada yang mau masuk lagi tidak ini? Sepertinya tidak ada ya. Nah, Christine, mohon di-mute Christine ya. Sebentar Christine ya. Nah, oke, Christine, terima kasih Christine. Oke, untuk PDF-nya seperti ini, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, kita kemarin kan kita sudah menginstal driver instalasi sudah. Sekarang menerapkan sistem aplikasi. Oke, lanjut ya. KD-nya ini sudah saya jelaskan tadi, tujuan, kemudian pengertian software aplikasi sudah saya jelaskan. Ya, kemudian saya lanjut lagi. Di sini lebih spesifik lagi ya penjelasannya dari saya ya. Kemudian ini sistem minimum yang harus kalian tahu ya sebelum kalian menginstal sebuah Office 2007. Yang pertama, dia harus terinstall sistem operasi Windows 2000, SP3 atau Windows XP. Kemarin kita sudah menginstal Office 2000B, Windows 7 ya, pada Ya. 2 minggu yang lalu ya, Iya, Pak. pada mesin virtual ya. Oke, Windows 7 sudah, kemudian driver sudah. Sekarang kita install paket Office-nya seperti contoh tadi. Minimal kita harus mempunyai memori 256 salah. 26. Ya, ini harus spesifik kalian ya. Kalian harus tahu ya. Misalkan komputer kalian cuma 512, ya jangan diinstal Office yang terbaru, pakai aja Office yang lama. Itu kan ya. Iya, Pak. Kemudian hard disk-nya juga ada space minimal 1,5 giga. Kemudian resolusinya 1024 kali 768 kalau ini tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu nanti adalah di prosesor dan di memori. Karena di mesin virtual itu dari komputer sesungguhnya memorinya dibagi menjadi 2. Itu ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Oke, saya lanjutkan lagi. Yang akan kita install yaitu tentang Office 2007. Yang pertama, kita mempunyai CD dulu, CD installer Office 2007 ya. Nanti perwakilan ketua kelas silakan ketua kelompok silakan datang ke saya di sekolah ya. Tentu dengan standar protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, itu ya. Kemudian menemui saya, kemudian silakan copy sehingga kalian bisa praktikum. Setelah Iya, Pak. kalian mendapatkan CD installernya, silakan dimasukkan di mesin virtual, kemudian kalian install dengan cara klik 2 kali pada menu setup di sini Office itu. Setelah itu kita dimintakan masukkan sebuah produk key. Sudah ada produk key-nya karena masih Office 2007 jadi banyak ya. Untuk contohnya, kemudian kita harus menyetujui yang di sini ya, ada persetujuan dari Microsoft tentang apa itu Office 2007, kemudian dasar hukumnya seperti apa, yaitu kalau misalkan kalian setuju, langsung accept, langsung dilanjutkan. Oke, setelah itu kita akan memilih. Di sini nanti ada 2 pilihan anak-anakku sekalian, ada install now sama custom size. Tugas kita sekarang karena kita baru belajar, kita pakai aja install now. Jadi seluruh paket yang ada di sini kita install tanpa harus memilih-milih. Kemudian di sini proses instalasinya memang agak lama ya, tergantung komputer kita spesifikasinya besar apa tidak. Karena komputer kita itu menggunakan komputer virtual, ya mungkin agak-agak lama sedikit lah gitu. Kalian harus bersabar ya. Iya. Maka dari itu waktunya untuk mengerjakan di sana saya buat 1 minggu. Ya, waktu untuk pengerjaan tugas kelompoknya dan tugas pribadinya. Tapi ingat,
tetap kalian absensinya hari ini, absensi kemudian mengerjakan diskusi hari ini untuk LKPD sama tugas kelompok serta tugas individu saya kasih waktu 1 minggu dari sekarang. Ya. Pak. Ya Pak. Setelah ditunggu lama, proses selesai, baru akan muncul seperti gini. Microsoft Office Enterprise, Microsoft has been successfully installed, berarti telah selesai install. Setelah selesai install, berarti kalian harus mengecek apakah Microsoft-nya itu, contoh punya saya, kebetulan masih 2007 ya, masih jadul ya. Karena program yang di dalam sini cukup banyak, jadi saya pakai yang versi lama aja untuk menghemat memori. Setelah selesai, baru kita cek apakah bisa jalan Office-nya, seperti itu. Kalau sudah jalan, berarti kita sudah sukses untuk install. Ya, oke anak-anakku sekalian, pertemuan yang pertama ini, sinkron yang pertama ini cukup sekian. Silahkan kalian absensi, ini sudah ada 1 absensi yang hadir ya. Kemudian jangan lupa untuk ini dari kelompoknya Naura ya, sudah masuk ya. Oh ini contohnya software macam-macam software aplikasi. Oke, ada Google Chrome, ada Mozilla. Saya tunggu untuk yang lain ya. Baik Pak. Ya, Oke. Pak. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu lagi jam 10 kurang seperempat. Oke? Oke, Pak. Pak. Tetap pakai masker ya. Iya Pak. Ya, Pak. Ya Pak. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Ya, Pak. Ya, Pak. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya, dari jadwal kita tadi pukul 10 kurang seperempat ya, kita untuk melakukan asinkron lagi. Ada kesulitan tentang proses instalasinya? Tidak ada Pak. Tidak ada, Pak. Ini masih terkumpul hanya 1 kelompok ya, yang sudah menyelesaikan tugas-tugasnya ya. Mungkin kelompoknya Naura ini kebetulan sudah punya softwarenya ya, jadi sudah bisa melakukan instalasi ya. Oke, saya akan mereview aja pertemuan kali ini ya tentang instalasi aplikasi. Jadi untuk kali ini kita pertemuan instalasi aplikasi ini bertujuan untuk kita apabila komputer kita itu rusak, kita tidak perlu lagi untuk kemana ke seorang teknisi. Ya, jadi Pak. kita saja yang mengerjakan. Perbaiki. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya, tapi kita bisa menghasilkan biaya. Iya ya. Ya, betul apa tidak? Betul Pak. Wah, lek krungu biaya ini betul ini trio serangkai. Ya, betul. Oke, anak-anakku sekalian, pada review kali ini yaitu software aplikasi sendiri yaitu suatu program yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas khusus seperti membuat dokumen, memanipulasi foto, membuat laporan keuangan, dan lain-lain. Umumnya, software aplikasi yang beredar di pasaran ini bertujuan itu dapat dibedakan menjadi 2 kategori anak-anakku. Yang pertama, software yang sebagai tipe memiliki fungsi pendukung dan memberikan pelayanan terhadap software lain. Jadi dia berfungsi sebagai pelayan untuk software lain, ya. Yang kedua, dia adalah software yang berdiri sendiri, ya. Ya, Pak. Yang kedua adalah software yang berdiri sendiri, artinya dia tidak mendukung software-software yang lain. Gitu. Kemudian software sendiri itu ada 2 ya. Ada software yang gratis atau free, lisensinya free. Kemudian ada yang berlisensi GPL, artinya gratis, tapi kodenya itu bisa kita edit sesuai dengan kita, asal sumbernya itu, sumber awal yang membuat itu masih ada. Ya, contohnya apa? Punyanya OpenOffice, LibreOffice. Kalau Office 2007 gimana Bapak? Seperti yang kita gunakan tadi, itu mungkin muncul pertanyaan di antara kalian ya. Ya, kalau Office 2007 itu close. Jadi kodenya itu dari sumbernya itu tidak
artinya terkunci. Ya anak-anakku ya. Jadinya kodenya itu terkunci, itu tidak untuk kita gunakan sembarangan. Jadi kita harus membeli sebuah lisensi. Itu dari saya. Kemudian ada aplikasi-aplikasi seperti freeware. Freeware adalah perangkat lunak berbasis gratis, biasanya hanya untuk individu, bukan untuk perusahaan. Itu yang freeware. Kemudian ada shareware, artinya perangkat lunak yang digunakan untuk jalan pada jangka waktu tertentu, contohnya trial. Ya. Ada juga demo dan trial, artinya percobaan pada versi yang terbatas, tidak full. Beda dengan shareware, shareware itu diberikan full, tapi dia ada masa tenggangnya. Ya. Itu ada juga versi beta itu artinya versi yang dikembangkan. Ya, mungkin itu saja review dari saya. Tolong untuk absensi hari ini ya, tolong dikirim. Kemudian tugas-tugasnya kelompoknya tolong jangan terlalu lama ya untuk mengirimnya ya. Ketua kelas untuk menghimpun ya, agar kita cepat selesai. Kemudian absensi sudah. Untuk apa lagi nih? Absensi, kemudian LKPD itu lembar kerja kelompok ya. Silakan kalian kerjakan. Masih cuma satu kelompok yang mengerjakan, yaitu kelompok murah. Ya, oke. Saya harap sebelum jatuh tempo sudah kalian kirim ya. Siap, Ya, Pak. Ya, Pak. Kemudian tidak lupa untuk pertemuan minggu depan. Ya, pertemuan minggu depan yaitu perawatan komputer. Jadi minggu depan ini kita akan merawat sebuah komputer. Dalam perawatan komputer itu nanti ada 2, itu saya lebih spesifikkan. Untuk minggu depan itu kita melakukan perawatan komputer secara hardware. Ya, mungkin Ya, itu saja pada pertemuan kali ini. Anak-anakku silakan Ketua Kelas Ulum. Ya, Pak. Untuk memimpin doa. Ya. Ya, Pak. Biar kuotanya kalian tidak terlalu banyak ya. Biar kalian bisa mengerjakan di Google Classroom. Oke, silakan Ketua Kelas dipimpin doanya. Sebelum pelajaran ini berakhir, lebih baiknya kita berdoa agar pelajaran bisa ditangkap dengan baik. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Wah ini Cynthia baru open cam ya. Masih di rumah tetangganya Cynthia. Ya, udah dengar. Terima kasih untuk Ulum, kemudian Nuril, Nizar, Christine, Anggi, Cynthia, Firzon, Naura, sama Aulia yang telah hadir pada pertemuan kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan agar kondisi pandemi ini cepat berakhir ya. Saya akhiri untuk pertemuan sinkron yang kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Wis ya.